Bapak Ibu. Salam. Berapa banyak kita yang rindu memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, lambaikan tanganmu. Mari yang rindu kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, saya mohon dengan hormat untuk maju ke depan. Saya minta dengan hormat untuk maju ke depan supaya teman-teman kita, Bapak Ibu yang terlambat boleh mengisi bagian yang belakang. Mari Bapak Ibu yang ada di belakang boleh berangsur maju ke depan. Haleluya. Kami juga ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, yang saat ini sedang menyaksikan ibadah streaming melalui Facebook dan YouTube. Kami mengundang setiap Bapak Ibu yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan, sebab Dialah Raja segala raja yang layak ditinggikan. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi berapa banyak Bapak Ibu yang menikmati kebaikan Tuhan dan siap memasuki dimensi yang baru, musim yang baru dalam Tuhan. Lambaikan tanganmu dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu ya Bapa yang baik. Dan pagi hari ini ya Tuhan Yesus, dengan setiap Bapa kerinduan kami, dengan segala kerinduan kami ya Tuhan Yesus, kami mau datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau datang di rumah-Mu yang kudus ya Bapa yang baik. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu ya Bapa yang baik, yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah terlambat menolong setiap kami. Engkau yang menghantarkan kami memasuki bulan yang baru, di bulan yang ke-7 di tahun ini ya Bapa yang baik. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapa. Bahwa kami memasuki musim yang baru Tuhan, dengan pengurapan yang daripada-Mu, dengan segala kebaikan-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan pagi hari ini ya Tuhan, dari tempat ini ya Bapa yang baik, kami mau menaikkan segala pujian kami, kami mau menaikkan segala sembah kami, tanda kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu ya Bapa yang baik. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini, jadilah kehendak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih ya Bapa. Syukur hanya bagi-Mu, syukur hanya bagi-Mu ya. Kami mau dedikasikan ibadah kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Oh. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku
Pagi ini kami mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami tahu Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Bersyukur Bapa, aku bersyukur, Tuhan. Buat kasih setia di dalam hidupku.
Karena kami tahu ya Tuhan, biarlah segala kebaikan-Mu itu yang mengejar kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, anugerah-Mu itu cukup bagi kami ya Bapa yang baik. Oralaba kata karalaba shikidididididididid. Uralaba kata karalaba ya ralaba laba 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 laba. Pagi hari ini Kau memenuhi kami dengan ucapan syukur ya Allah. Uralaba takaralaba shikidididididid ya laba wasande. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat Kami mengangkat kedua tangan kami, hanya bagimu Tuhan. Engkau hebat dan ajaib bagi kami ya Tuhan. Kau mati bagi kami Tuhan untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih buat saat yang indah ini Tuhan. Kau mengizinkan kami untuk boleh berada di dalam hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu yang besar.
Dan Engkau membawa kami pada saat ini Bapa, untuk duduk bersama-Mu Tuhan, menikmati tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa buat kematian-Mu Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Ketika kami Tuhan menikmatinya Bapa, kami percaya kami akan beroleh kekuatan baru. Kami akan beroleh kesehatan. Kami akan beroleh pengharapan Tuhan. Bahkan keselamatan jiwa yang daripada Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Lebih lagi Tuhan di bulan yang baru ini Tuhan, Kau membawa kami masuk ke dimensi yang lebih tinggi lagi Tuhan. Bawa kami terbang tinggi bagaikan Raja Wali Tuhan. Melihat kemurahan-Mu Tuhan terjadi atas seluruh hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, hari lepas hari Tuhan Engkau bertambah-tambah luar biasa di dalam hidup kami. Dan Engkau Tuhan Yesus Allah yang memberikan segala apa yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini juga Tuhan kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa buat negeri dan bangsa kami. Biarlah Tuhan pemulihan-Mu terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Damai sejahtera-Mu turun atas negeri kami. Dan kami akan melihat Tuhan perubahan terjadi bagi bangsa kami. Pertobatan terjadi, kesembuhan terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Engkau Tuhan Allah yang memberkati pemerintahan kami Tuhan. Mulai dari pusat sampai ke daerah Tuhan kami berdoa. Turunlah hikmat pengetahuan yang daripada Tuhan atas setiap pemimpin kami Tuhan. Atas setiap pemerintahan kami Bapa. Sehingga negeri kami ini Tuhan akan beroleh kesejahteraan yang daripada Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, Tapanuli Utara juga Tuhan akan mengalami suatu transformasi yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Sebab dari kota ini Tuhan kami memuji-muji Engkau ya Allah. Dan kami percaya juga Tuhan, Bapak Bupati kami Tuhan Engkau urapi Tuhan. Engkau berkati, berikan hikmat pengetahuan dan hati yang bijaksana baginya. Bahkan seluruh jajarannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami Tuhan akan berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini GBI Tarutung Kota. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Bahwa sebentar lagi Tuhan kami akan menempati tempat yang baru. Gereja yang baru yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan. Kami percaya sesuatu yang lebih dahsyat lagi Tuhan Engkau berikan atas gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Dan kami percaya lebih lagi Tuhan Engkau membawa kami masuk dalam kedalaman hati-Mu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan para malaikat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya rindu bertanya berapa banyak Bapak Ibu di tempat ini yang bersuka cita dan menikmati kebaikan Tuhan. Lambaikan tanganmu. Mari yang bersuka cita berikan salam sehati satu dengan yang lainnya. Katakan, saya bersuka cita, saya diberkati Tuhan, saya penuh dengan kebaikan Tuhan. Mari kita bersuka cita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kami siap memasuki tahun yang baru ya Tuhan. Musim yang baru ya Bapa. Terima kasih Allah. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Saat penuai yang besar, anggur baru tercurah.
kagum atas segala karya-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sepanjang minggu yang telah kami lalui, kami dapat rasakan tangan kuat-Mu selalu melindungi kami. Kau memberikan kecukupan apa yang menjadi kebutuhan kami, dan Engkau taruhkan sukacita bagi setiap kami anak-anak-Mu. Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada saat pagi hari ini. Dan untuk itulah kami mempersembahkan hati, jiwa dan pikiran kami untuk kami beroleh firman, yaitu makanan rohani yang akan memberikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Salam, selamat kembali bertemu di bulan yang baru, bulan Juli, di mana kita sebulan penuh telah menjalani ibadah dalam new normal yang digariskan oleh pemerintahan kita, dan juga sudah kita sepakati bahwa sudah saatnya kita akan menciptakan sebuah kebiasaan baru untuk lebih menjamin pengamanan, proteksi kesehatan sebagaimana masalah yang terjadi di dunia ini. Dan puji Tuhan, kalau Tuhan kehendaki tanggal 19 nanti di minggu ketiga tahun bulan Juli tahun ini, 2 minggu ke depan, kita sudah beribadah di ruangan yang baru dengan kapasitas yang lebih besar untuk bisa kita sekali ibadah 120 sampai 150 orang. Sehingga kalau kita buat 3 kali ibadah, kita akan bisa mencapai 400 orang sampai 500 orang. Jadi tidak secara kebetulan bahwa pembangunan rumah Tuhan yang kedua di GBI Tarutung Kota, Tuhan gerakkan bagi kita untuk membangun, karena memang inilah kondisi rupanya yang dituntut oleh Tuhan, untuk kita tidak terhalang, terganggu dalam penuaian oleh karena kapasitas gedung yang terbatas. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ambil 2 ayat dari kitab Ratapan pasal yang kelima, di ayat 21 sampai 22. Mari kita akan baca bersama-sama kitab Ratapan pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Kita baca 2-3 ya. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Nah, ayat firman Tuhan ini adalah ratapan keluhan, nyanyian, ekspresi kesedihan yang disampaikan oleh bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Peristiwa ini terjadi 586 tahun sebelum Masehi. Nah, pada saat itu bangsa Israel masuk di dalam aniaya yang cukup besar, di mana mereka dijajah oleh Babel. Ini merupakan sebuah penderitaan yang sangat-sangat panjang setelah peristiwa di tanah Mesir. Selama 70 tahun mereka harus diperbudak, dan sebagian besar orang-orang yang berpengaruh, orang-orang penting, orang pintar ditawan, dibawa ke kerajaan Babilonia. Nah, di sini seakan-akan ada suatu jeritan atau suara yang merintih ketika mereka mengalami masalah, ketika mereka sedang mengalami kesukaran, ketika mereka mengalami pergumulan yang sangat-sangat berat sekali. Di mana dikatakan bahwa sebahagian penduduk itu yang miskin, yang sakit, yang tidak berpotensi tinggal di Yerusalem, dan selebihnya orang-orang yang bijaksana, orang pintar itu dibawa ke kerajaan Babel. Jadi mereka mungkin berjauhan dengan keluarga, kehilangan anggota keluarga mereka. Ini suatu penderitaan yang cukup luar biasa untuk mereka bisa rasakan. Sehingga manakala mengingat bahwa pernah Tuhan berjanji bahwa mereka adalah bangsa pilihan, bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka, sekarang mereka menagih janji itu. Kenapa mereka menagih janji? Justru pada saat mereka telah menanggung risiko dari perjanjian itu, mereka kembali untuk menagih perjanjian Tuhan.
Nah, kenapa mereka kena hukum oleh Tuhan untuk masuk dalam penjajahan kerajaan Romawi? Justru karena mereka keluar dari perjanjian kesepakatan antara mereka dengan Tuhan. Nah, sehingga ada suatu keluhan yang sangat menusuk Bapak Ibu Saudara. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Artinya mereka menyadari bahwa mereka telah pernah jauh, bahkan sudah jauh dari Tuhan. Mereka telah membuat sebuah kesalahan-kesalahan yang fatal di hadapan Tuhan. Sehingga mereka dapat merasakan bahwa ini adalah risiko daripada sebuah kesalahan yang mereka lakukan, dosa yang mereka lakukan, sehingga mereka harus menderita. Nah, saudara bayangkan Bapak Ibu Saudara, masa sukar yang bertahun-tahun yang mereka alami. Mereka mungkin kekurangan makan atau banyak hal yang membuat mereka harus menderita Bapak Ibu Saudara. Akhirnya keluarlah ratapan ini. Bahasa Batak dikatakan adung. Kalau bagi orang Batak, kalau orang yang meninggal itu bukan hanya sekedar nangis tapi mengandung suatu ungkapan perasaan yang teramat dalam, kesedihan yang teramat dalam, yang terlahir dari hati nurani yang telah remuk untuk menangisi seseorang yang telah meninggal. Ini yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Ini yang dia suarakan, yang ditangisi oleh seorang nabi, yaitu namanya Yeremia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ratapan ini berbicara tentang sebuah pertanyaan bernada harapan di tengah keputusasaan. Sekarang dunia ini sedang meratap, sedang merintih. Ada bahaya yang cukup mengancam, yang membuat kegelisahan dan rasa takut yang berkelebihan di belahan penjuru bumi ini, Bapak Saudara. Ini suatu keadaan-keadaan yang tidak bisa diatasi sedemikian rupa, bahkan sampai hari ini belum ada jawaban. Sehingga kita dibawa kepada suatu kebiasaan baru yang tidak bisa kita pertahankan lagi, kebiasaan atau tata kehidupan di masa-masa yang lalu, saudara. Nah, jadi keadaan sukar itu sering menghadirkan sebuah ratapan, kegelisahan dan rasa takut. Tetapi pada saat ini Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel untuk terbuang. Yang kalaupun menurut Yeremia dikatakan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Kembalikanlah kami Tuhan seperti sedia kala, di mana Engkau telah mengulurkan tangan mengasihi, bakal menolong kami. Malah dia bertanya dengan penuh keraguan, apa Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah Engkau terhadap kami? Ini sebuah pertanyaan yang diarahkan kepada Tuhan, yang namun jawabannya bergantung kepada mereka-mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3000 tahun yang lalu, di mana pernah Tuhan membuat janji kepada seorang raja Israel, yaitu Salomo. Daud ayah Salomo orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi keturunan daripada Raja Daud. Nah, suatu saat Salomo dilihat oleh Tuhan menjadi orang atau pribadi yang benar-benar mewarisi karakter daripada orang tuanya Daud, yaitu mengasihi Tuhan. Sampai dia mendirikan bait suci di hadapan Tuhan. Sampai dia mengorbankan persembahannya begitu banyak di hadapan Tuhan. Pertanda dia punya kasih dan cinta kepada Tuhan, saudara. Nah, janji yang diterima dari Salomo 3000 tahun yang lalu juga berlaku bagi kita sampai hari ini. Sepanjang kita tetap dalam garis panggilan Kristus untuk menjadi orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Walaupun kita hidup di zaman sekuler yang serba tidak menentu, kehidupan duniawi yang serba dominan, menguasai segala lini aspek kehidupan masyarakat. Namun mau tidak mau kita harus tak berpegang kepada konsep awal panggilan Tuhan bagi seorang Daud untuk menjadi seorang yang berkenan di mata Tuhan sampai pada akhir hidupnya. Dan Daud memang pernah salah, pernah tersandung. Tapi bukan berarti dia harus larut dengan kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan. Dia datang kepada Tuhan kembali untuk mengalami pemulihan. Nah, kalau kondisi yang kita alami sekarang adalah suatu kondisi yang sangat-sangat menggelisahkan, atau membuat sesuatu hal yang mungkin membuat kita kehilangan sukacita, maka saatnya kita harus mencari konsep atau solusi yang pernah diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, kepada seorang Raja Daud dan keturunannya, untuk kita pahami hari-hari ini. Kiranya persoalan atau masalah, pergumulan, tantangan yang terjadi ini boleh terselesaikan dengan baik.
Kita buka dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Ayat yang sering dan terbiasa kita dengarkan. Di 2 Tawarikh 7 ayat 14 dikatakan di sini, dan jika umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Janji ini sangat mengakar bagi orang yang percaya kepada Tuhan sebagai satu kata kunci bahwa kita memang masih diizinkan, diberikan Tuhan kesempatan untuk mengalami pemulihan. Sehingga keadaan yang kita alami hari-hari ini bisa berubah dalam waktu seketika. Dengan catatan siapa yang mengubah ini, saudara? Tuhan. Tapi apa alasan, latar belakang Tuhan untuk mengubah kondisi yang kurang bagus ini tergantung kepada saudara dan saya. Tergantung kepada gerejanya. Sampai seberapa jauh gereja boleh memahami proses pemulihan yang Tuhan janjikan dalam kitab 2 Tawarikh ini, itulah waktu yang disediakan oleh Tuhan untuk kita mengalami pemulihan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ada 4 hal yang perlu kita pelajari dari pemberitaan firman ini. Di sini dikatakan yang pertama, jika umatku merendahkan diri. Nah, ternyata hari-hari ini tingkat kesombongan, sadar atau tidak sadar, itu dimiliki hampir semua orang. Ini harus kita akui dalam-dalam, saudara. Tingkat kesombongan itu menjadi suatu sifat karakter yang mungkin kita katakan biasa. Atau mungkin dulu kita akrab dengan seseorang, tiba-tiba dia agak menjauh. Gampang aja keluar dari mulut kita, dia sudah sombong sekarang, dia sudah berhasil, dia sudah selesai dari tugas-tugas pokoknya, dia sudah menikmati kehidupannya, dia wajar. Nah, kita terima kesombongan itu, Bapak Ibu Saudara, karena kita maklum bahwa memang dia sudah berhasil, sehingga secara moral dia mungkin menjadi seorang yang sombong. Kita dengan mudah memahaminya dan menerimanya. Tapi bagi Tuhan itu tidak diterima sama sekali. Nah, jadi kalau memang kita ada melihat sesuatu hal yang mengakibatkan dia jauh dari kita, memiliki suatu karakter yang sombong atau tinggi hati, nah dari situ kita memiliki sebuah tugas dan tanggung jawab untuk mengingatkan mereka. Sebagai manusia saya maklum bahwa dia sombong, dia tidak merendahkan hati, maka bisa saya terima karena saya juga pernah begitu. Tapi ingat, bagi Tuhan itu menjadi persoalan yang besar. Kerendahan hati telah diajarkan oleh Tuhan melalui kehadiran Kristus datang ke bumi ini. Dia seorang raja, dia yang kudus, dia yang mulia, bisa datang ke dunia ini. Suatu pertanda bahwa memang dia memiliki suatu rencana bagi setiap orang yang ditebusnya untuk tetap memiliki kerendahan hati. Jadi mungkin teramat sepele kita berkata, aku tidak sombong, aku tidak rendah hati. Ingat, temanmu bisa meyakini Anda untuk tidak sombong dan tidak tinggi hati, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, saudara. Nah, karena keangkuhan kita itu sering membuat kita lupa dan tidak butuh kepada Tuhan. Jadi kalau saya menyadari bahwa hidup saya tergantung kepada Tuhan, tidak ada alasan bagi saya untuk menyombongkan segala sesuatu apa yang telah pernah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Yakinkan dirimu, Bapak Ibu Saudara, bahwa engkau tidak sombong mulai dari hari ini. Supaya apa? Proses pemulihan itu boleh terjadi. Kita mau berkata bagaimana dengan kehidupan saya secara pribadi bisa mengubah dunia ini dari yang rusak menjadi mengalami pemulihan. Tapi ingat, segala sesuatu yang disebut dengan pemulihan bukan hanya di keluarga, bukan hanya di pribadimu, di tempat kerjamu, bahkan di tengah-tengah masyarakat, bahkan di bangsa ini, Bapak Saudara, hanya bisa terjadi ketika memulai dari diri kita masing-masing. Ingat, sebagai warga negara yang ditebus oleh Tuhan, ditempatkan menjadi masyarakat komunitas di bangsa Indonesia ini, kita memiliki tanggung jawab untuk bangsa dan negara kita ini. Kunci yang pertama dikatakan untuk merendahkan diri. Seorang yang merendahkan diri tidak akan pernah menyembunyikan dosanya. Dia akan terbuka, dia akan transparan, siap dikoreksi, siap dikritik, siap dinasehati, siap untuk diingatkan. Nah, sekarang ada banyak orang susah untuk dikasih ingat. Orang tua kepada anak sendiri nak nyambung lagi kalau disuruh untuk berubah. Nah, ini menjadi suatu dasar, fondasi daripada pemulihan itu. Kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, komunitas kerja kita, baik di dalam kewarganegaraan kita di Indonesia ini.
Kemudian hal yang kedua dikatakan di sini, kita harus tekun berdoa. Karena dalam pembacaan kita tadi diingatkan kepada setiap kita berdoa dan mencari wajah. Nah, sekarang kalau dikatakan kita berdoa, apakah memang kita tidak berdoa? Berdoa, saudara. Semua kita mengaku kita berdoa. Semua kita mengaku kita rajin berdoa. Tapi sekarang Tuhan ingin membuktikan konsep doa atau hati seorang pendoa itu ingin nyata di hadapan Tuhan. Pernah seorang filosof berkata, doa adalah hembusan napas manusiawi kita dan menghirup nafasnya Tuhan. Itulah doa. Orang yang hidup harus bernafas. Tidak ada seorang yang mampu bertahan hidup tanpa dia bernapas, saudara. Mungkin secara ilmu biologi kita mengeluarkan gas karbon dioksida, kemudian kita menghirup oksigen supaya peredaran darah kita atau seluruh kelenjar darah kita teradopsi dengan kebutuhan oksigen dan kita bisa sehat, saudara. Nah, ternyata doa tanpa kita menghembuskan nafas kemanusiaan kita dan tidak menghirup nafasnya Tuhan dalam diri kita akan mati secara rohani. Nah, jadi doa ini sekarang bukan hanya sebatas kita menuturkan kata-kata yang indah di hadapan Tuhan, tidak. Semalam kami dalam pertemuan meeting Zoom yang diadakan dengan para gembala 160 orang. Itu pesan dari pemimpin kita. Sudah saatnya gereja itu masuk ke alam roh yang lebih dalam lagi. Bukan sebatas lepas di mulut dan ekspresi kehidupan kita, tapi di alam roh. Tuhan menuntut kita untuk masuk kepada dimensi roh yang sangat dalam. Jadi yang berdoa ini bukan hanya sekedar kebutuhan fisik, bukan hanya sekedar emosional atau hati nurani kita, segi perasaan dan kejiwaan, tetapi dikatakan dalam Roma 8 ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, bicara tentang Roh Kudus. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Coba saudara bayangkan Roh Kudus yang tinggal dalam dirimu yang berdoa untuk bersyafaat bagi saudara dan saya. Dan Tuhan tidak mau dengar kata-kata yang muluk-muluk dari mulut kita. Maaf, saudara. Tuhan ingin dapatkan hati nurani Roh Kudus yang berbicara dalam diri kita untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Tuhan. Jadi ada suatu tahapan-tahapan yang baru yang harus kita alami dalam batasan new normal yang terjadi hari-hari. Jadi kita harus mampu untuk berubah dari konsep rutinitas yang liturgis yang mungkin kita pahami selama ini seakan-akan itu yang terbaik. Sekarang Tuhan ingin menunjukkan suatu hal yang terbaru lagi, bahkan yang terbaik yang lebih berkenan di hadapan. Gampang saja seorang maling untuk berdoa di hadapan kita. Seorang pencuri pembunuh mungkin dia berdoa juga, Bapak Saudara. Tapi saatnya Tuhan sedang melakukan seleksi. Tuhan sedang mengkoreksi sampai seberapa jauh bobot kapasitas roh yang kau miliki untuk sanggup menyatakan sesuatu di hadapan Tuhan. Sehingga saya katakan bahwa doa itu adalah napas yang kita hembuskan secara manusiawi. Dan kita menghirup nafasnya Tuhan, rohnya Tuhan untuk boleh tinggal dalam diri kita. Kemudian dikatakan kita mencari wajah Tuhan. Ini menjadi sebuah hal yang mungkin jadi pertanyaan, mencari wajah Tuhan. Musa tidak tahan untuk berhadapan dengan Tuhan. Dan apabila ada seorang di masa perjanjian lama melihat Tuhan, dia akan mati. Tapi dalam hal ini Tuhan mengingatkan kita untuk mendapatkan kunci pemulihan. Dikatakan di sini kita mencari wajah Tuhan dengan intensitas dan kapasitas yang lebih besar. Nah, kalau dikatakan mencari wajah Tuhan, kalau istilah mencari berarti ada yang perlu, ada yang hilang, ada yang perlu kita dapatkan. Nah, sekarang sampai seberapa jauh orang Kristen merasa kehilangan Tuhan dalam kehidupannya? Atau sampai seberapa banyak orang Kristen menghilangkan diri dari hadapan Tuhan? Ada banyak Tuhan dihadirkan oleh seseorang dalam kehidupannya karena dia melihat di alam nyata bahwa hartanya, kekuasaannya, dan apa yang dimiliki menjadi sandaran dalam kehidupannya. Dan orang yang mencari Tuhan itulah orang yang percaya bahwa memang sumber segala kehidupan
yang dihidupinya sampai selama-lamanya itu hanya berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi kalau dikatakan di sini mencari wajah Tuhan, bukan kita hanya sekedar panggil nama Tuhan ketika kita butuh sesuatu. Seorang tokoh komunis, Bapak Ibu Saudara, bernama Karl Marx. Dia komunis sejati. Dia menganggap melihat bahwa konsep atau praktek agamawi itu hanya sebagai pelarian dari masalah yang sedang dihadapi. Artinya bagi orang beragama, dia berdoa, dia mencari Tuhan karena dia butuh. Sehingga seorang Karl Marx itu menjadi seorang ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Karena dia melihat bahwa agama-agama itu, kekristenan bahkan agama lain, hanya dipakai sebagai pembantu bagi mereka masa-masa darurat, saudara. Dia hanya sebagai sebuah pelarian dan bukan menjadi solusi. Nah, sehingga kalau Karl Marx mengukur, Mahatma Gandhi juga mengukur bahwa konteks kehidupan umat Kristiani pada masa kehidupannya dulu, saya tertarik dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya akui sejarah Tuhan Yesus Kristus luar biasa. Tapi saya tidak yakin dengan pengikut-pengikut Tuhan Yesus, sehingga mau tidak mau dia tidak pernah bertobat dan mengenal Yesus. Jadi kalau dikatakan mencari wajah Tuhan, ini suatu konsep atau tanggung jawab yang harus pikul, saudara. Allah berkata, jika umatku mencari wajahku, aku akan memulihkan negeri mereka. Taruhkanlah suatu konsep dalam pribadimu hari-hari ini untuk menjadi seorang Kristen yang sejati, yang rindu dan haus akan Tuhan. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sangat sedikit orang yang serius mencari Tuhan, apalagi di akhir zaman ini. Tapi mencari kebutuhan hidup sehari-hari ya serba sibuk dan kekurangan waktu. Kebanyakan hanya sekedar mengenal untuk kepentingan supaya dia diberkati, tanpa merasakan bahwa lewat doa kita, lewat pencarian kita kepada Tuhan, Tuhan bisa sampai terganggu dengan kita. Artinya ganggulah Tuhan dengan kehidupanmu yang mencari Tuhan. Ganggulah Tuhan dengan doa-doamu yang di alam roh. Supaya apa? Tuhan itu kembali memulihkan negeri kita ini. Jadi jangan cari solusi pertama sekali dari dunia ini, sementara Tuhan yang maha tahu, yang maha perkasa, yang maha kuat, sanggup menyelesaikan seluruh persoalanmu. Nah, Tuhan mengingatkan kita dengan kembali kepada, dia katakan di sini, jika umatku berbalik dari jalan-jalan yang jahat, aku akan memulihkan negeri mereka. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Nah, artinya kita bikin bahasanya di Indonesia bertobat. Ternyata dalam bahasa Yunani bahwa bertobat ini disebut dengan metanoia. Meta artinya berbalik, berubah, mutlak, total. Noia berbicara tentang akal budi dan pikiran. Sekarang kita diajak untuk merubah cara berpikir kita untuk meresponi keadaan yang terjadi hari-hari. Yang dulunya kita salam-salaman pertanda keakraban, sekarang tidak lagi. Teramat susah untuk tidak salaman, saudara. Karena sudah sempat menjadi sebuah budaya ratusan tahun, tanda silaturahim antara satu dengan yang lain. Ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan lama. Nah, sekarang Tuhan menuntut hal yang sama dari saudara saya. Bertobat dalam arti yang sebenarnya, berbalik, berubah, mau untuk diubahkan sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan akal pikiran manusia secara hari-hari ini. Jadi mari saudara, berubahlah kita dengan pikiran kita yang cerdas untuk berpikir ke arah yang benar. Jangan pikirkan lagi hal-hal yang tidak baik, tapi rubahlah cara berpikirmu untuk memikirkan hal-hal yang terbaik, yang terindah, dan bukan hanya berkenan di hadapan manusia, tapi berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, negeri kita ini sedang mengalami masalah yang besar. Tuhan sedang mengkoreksi bangsa ini. Tuhan sedang mengkoreksi umat manusia ciptaannya itu. Itu dimulai dari kita masing-masing. Jadi kita tidak hitung bagaimana saya memulai sementara ada miliaran penduduk tersebar di seluruh pelosok dunia. Ingat Bapak Saudara, dua orang bersepakat meminta segala sesuatu, Tuhan pasti berikan. Itu konsep kehidupan seorang pribadi yang percaya untuk dapat mengubah dunia ini, untuk dapat mengubah situasi dari yang tidak baik menjadi baik. Karena apa? Karena otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya melebihi kuasa otoritas yang ada di dunia ini. Sehingga Allah akan memulihkan negeri kita di saat kita umatnya mengaku dosa kita
kita berdoa, mencari Dia, bahkan kemudian kita bertobat, maka pemulihan akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan yang indah di mana kami boleh mendengarkan tuntunan-Mu. Firman yang hidup mengajari kami, ternyata letak perubahan dari kegelisahan menjadi sukacita ada di tangan kami. Bukan pemikiran seorang pemimpin besar di sebuah negara yang menentukan perubahan. Bukan konsep para cendekiawan untuk mengubah bangsa dan negeri di mana kami ada. Tapi Tuhan yang sedang hadir di tengah-tengah umat-Mu, itulah yang membawa gelombang perubahan itu. Dan kami percaya Tuhan, bahwa keselamatan itu yang telah Tuhan sediakan, pemulihan yang telah persiapkan bagi bangsa kami, bagi negara, bagi keluarga, bagi pribadi kami Tuhan. Engkaulah yang memeteraikan firman ini untuk menjadi cara hidup yang baru bagi kami Tuhan, untuk kami boleh datang kepadamu dengan memperbaharui cara berpikir kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, di tempat kursi Bapak Ibu telah tersedia perjamuan kudus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, di tangan kami telah tersedia roti dan anggur. Bukan hanya sekedar liturgi gereja atau rutinitas, tapi Tuhan mengajak kami untuk merenungkan kembali pengorbanan-Mu, kasih setia-Mu yang telah Tuhan curahkan bagi setiap kami. Terimalah kami apa adanya Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami. Dan kami hanya mau mengikuti Engkau Tuhan dengan segala bentuk pergumulan kehidupan yang pernah Kau alami sebagai manusia di bumi ini. Bahkan sampai tubuh-Mu dicabik-cabik, darah-Mu tercurah, bahkan Engkau mati di kayu salib hanya oleh karena kami. Untuk ini izinkan kami untuk merenungkan perkara ini, menjadi sebuah peringatan bagi kami bahwa Engkau telah datang sebagai juru selamat. Dengan segala kerendahan hati yang Engkau selalu mengangkat kami untuk menjadi orang yang dimuliakan. Kami terima roti dan anggur ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari pegang roti di tangan kanan, mengangkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Mari makanlah dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima
kasih buat firman-Mu. Mari gerakan hati nurani kami yang paling dalam lewat curahan Roh Kudus-Mu untuk boleh memimpin kami kepada segala kebenaran, sehingga hidup kami akan semakin berarti dan berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan beberapa warta sepekan. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Pengumuman GBI Tarutung Kota Minggu 5 Juli 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang datang beribadah di GBI Tarutung Kota, dan juga selamat beribadah bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun Radio 107 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Pada ibadah hari ini kita akan memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan umum sekaligus. Setelah selesai ibadah, Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar samping dari. Kami kembali mengingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain, dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online dapat mengumpulkan persembahan dan bisa mengantarkannya ke tempat ini pada hari biasa, atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Setiap hari Menara 2 masih berjalan secara online pada pukul 18.45 WIB. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook dan di Radio 107,7 FM pada pukul 19.30 WIB. Kami menghimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini, dan seluruh FA yang ada silakan bergabung di dalam ibadah ini juga. Setiap hari Sabtu akan diadakan dua puasa di tempat ini pada pukul 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pada pukul 8 pagi, ibadah kedua pada pukul 19.30 WIB, dan ibadah ketiga pada pukul 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tarutung Kota, Radio Komunitas GBI Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM. Dan khusus ibadah anak sekolah minggu belum dapat diadakan di gereja dan dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia, dan dimulai pada pukul 6.45 WIB. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar Anda. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan yang manis dengan kuat Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya diberkati, katakan bersama amin. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu,
dapat memberikan persembahan selepas ibadah ini di kotak persembahan yang ada di pintu sambil menjaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.